Dasar laut dan bawah tanah, ternyata ada hal-hal aneh dan misterius yang berhasil ditemukan oleh para ahli di balik bongkahan es atau glacier. Para peneliti mengungkapkan bahwa hal yang ditemukan tersebut telah membeku sejak zaman dulu. Selama ratusan bahkan ribuan tahun, hal misterius tersebut terkubur tanpa bisa diketahui keberadaannya. Hal itu dikarenakan lokasinya susah dijangkau oleh manusia, sehingga tidak ada yang dapat menemukannya. Namun berkat pemanasan global yang terjadi pada dunia, beberapa dari hal aneh itu berhasil ditemukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan berikut daftar hal aneh sekaligus misterius yang pernah ditemukan membeku di dalam es. Mumi Juanita. Juanita yang dikenal dengan sebutan The Ice Maiden atau Gadis Es adalah sebuah mumi yang ditemukan di puncak Gunung Ampato, Peru di tahun 1995. Setelah dilakukan penelitian, ternyata ia berusia 12 hingga 14 tahun ketika dikorbankan 500 tahun yang lalu. Saat itu, para suku Inka percaya bahwa Dewa Ampato menyediakan air dan menahan longsoran salju sebagai imbalan atas pengorbanan manusia yang mereka lakukan. Saat ditemukan, kulitnya, organ dalam, rambut, pakaian, darah, dan bahkan isi perutnya masih terawetkan dengan sangat baik. Hal ini menawarkan para ilmuwan sebuah pemandangan sekilas tentang kehidupan suku Inka pada saat itu. Juanita sendiri mengenakan pakaian terbaik yang dimiliki oleh suku Inka di wilayah Cusco. Hal ini menunjukkan bahwa ia kemungkinan berasal dari keluarga bangsawan Cusco. Selain itu, penelitian juga berhasil mengungkap bahwa Juanita terbunuh oleh pukulan kuat di kepala dan mungkin diberi cica, yaitu sebuah minuman halusinogen yang kuat sebelum ritual pengorbanan dilakukan. Otzi Manusia Es. Otzi the Iceman atau Otzi Manusia Es adalah mumi alami manusia yang terawetkan dengan sangat baik dari sekitar 3300 sebelum Masehi, yaitu sekitar 53 abad yang lalu. Pada tahun 1991, mumi tersebut berhasil ditemukan di sebuah glacier Snæstal yang ada di pegunungan Alpen Otstal, dekat Haus Labjok yang terletak di perbatasan antara wilayah Austria dan Italia. Nama panggilan dari mumi ini sendiri berasal dari kata Otstal, yaitu sebuah wilayah di mana mumi tersebut ditemukan. Para ahli mengatakan bahwa ia adalah mumi manusia tertua di Eropa dan telah menawarkan pandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang orang Eropa Kalkolitik atau orang di zaman tembaga. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli mengungkapkan bahwa penyebab kematian dari mumi ini kemungkinan besar adalah pukulan keras di kepala. Hingga saat ini, tubuh dan barang-barang mumi tersebut dipajang di Museum Arkeolog Tirol Selatan di Bolzano, Italia Utara. Ikan memangsa ikan lain. Beberapa waktu yang lalu, dua orang kakak beradik yang sedang memancing di Danau Wawasee di Indiana berhasil menemukan sebuah pemandangan yang tidak biasa. Ketika itu, mereka sedang melihat sesuatu yang aneh di dalam es yang mereka pijak. Diketahui bahwa mereka menemukan dua ekor ikan yang terperangkap di dalam es. Satu ikan sedang memakan ikan yang lain. Saat mereka mengunggah foto tersebut ke internet, tidak ada satu orang pun yang percaya dan menganggap bahwa foto tersebut hanyalah hoaks. Untuk membuktikan hal tersebut, mereka akhirnya memposting video terkait dua ekor ikan dari danau beku itu. Danau berusia 25 juta tahun. Beberapa waktu yang lalu, para ilmuwan Rusia berhasil menemukan sebuah danau saat mengebor es sedalam 2 mil di wilayah Antartika. Diketahui bahwa danau itu bernama Vostok dan merupakan danau subglasial terbesar di benua tersebut dan berusia sekitar 25 juta tahun. Bahkan lebih anehnya lagi, tim peneliti mengambil sampel dari danau itu dan didapati adanya sebuah kehidupan di dalamnya. Para ahli mengatakan bahwa danau Vostok terisolasi selama jutaan tahun dan sampel yang dianalisis oleh para ilmuwan ditemukan adanya bakteri yang berbeda. Namun ada yang mengklaim bahwa sampel yang mereka ambil tercemar oleh cairan pengeboran. Pada tahun 2016, tim arkeolog melaporkan bahwa ada danau lain yang terkubur di bawah lapisan es Antartika yang sama-sama terisolasi dan sama-sama mengandung potensi untuk menyimpan bentuk-bentuk kehidupan yang tidak sama seperti yang ada di bumi. Beruang 39.500 tahun. Beberapa waktu yang lalu, para ilmuwan berhasil menemukan jasad seekor beruang gua dalam keadaan utuh yang membeku di wilayah Siberia. Diperkirakan bahwa beruang gua yang ditemukan di pedalaman Siberia itu telah berusia sekitar 22.000 hingga 39.500 tahun.
Sebelumnya, para peneliti juga pernah menemukan bukti-bukti keberadaan beruang gua, namun itu hanya berbentuk fosil. Hingga saat ini, tim peneliti juga masih melakukan analisis radiokarbon untuk menentukan usia jasad spesies beruang yang sudah lama punah itu. Diketahui bahwa spesies beruang gua telah punah sekitar 15.000 tahun yang lalu. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab kepunahan beruang gua tersebut. Namun diperkirakan, faktor utama kepunahannya adalah diburu oleh manusia dan Neanderthal. Jutaan belalang. Yang merupakan penemuan aneh sekaligus misterius selanjutnya adalah jutaan belalang yang membeku dalam sebuah glacier. Beberapa waktu yang lalu, glacier selebar 1,5 mil di luar Cork City berhasil mencair dan diisi dengan jutaan belalang yang disebut Grasshopper Glacier atau glacier belalang. Menurut Montana Office of Tourism atau kantor pariwisata Montana, analisis di tahun 1914 mengenai spesimen belalang mengkonfirmasi bahwa mereka termasuk spesies yang sudah punah sekitar 200 tahun yang lalu. Mereka yakin bahwa kawanan belalang tersebut terjebak dalam badai salju ketika sedang melintasi wilayah tersebut. Kemudian, para belalang itu mati dan membeku di bawah glacier selama badai salju. Organisme 24.000 tahun. Para peneliti berhasil menemukan sebuah organisme mikroskopis multisel yang masih hidup setelah membeku selama 24.000 tahun di Siberia. Para ilmuwan menggali hewan yang dikenal sebagai Bdelloid rotifer dari sungai Alayesa di Arktik Rusia. Setelah dicairkan, ia dapat bereproduksi secara aseksual setelah menghabiskan ribuan tahun dalam keadaan beku, yaitu sebuah kondisi yang dikenal dengan istilah kriptobiosis. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa mikroba ini bisa bertahan hidup dalam kondisi beku hingga 10 tahun. Tapi studi baru menunjukkan bahwa hewan tersebut dapat bertahan selama ribuan tahun atau bahkan dalam kurun waktu yang tidak terbatas. Penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa organisme berjenis Bdelloid rotifer ini berumur antara 23.960 dan 24.485 tahun. Bdelloid rotifer sendiri adalah kelas rotifer yang ditemukan di lingkungan air tawar di seluruh dunia dan mereka adalah salah satu hewan yang paling tahan radioaktif di bumi. Bangkai rusa terinfeksi antraks. Para ilmuwan berhasil menemukan bangkai seekor rusa membeku yang berusia puluhan tahun di wilayah Siberia Barat. Diketahui bahwa kemunculan bangkai rusa tersebut akibat pemanasan global yang kembali melanda wilayah tersebut dan mengakibatkan melelehnya es di sana. Menakutkannya, kemunculan bangkai rusa tersebut justru menyebabkan kematian atas 1.200 rusa lainnya di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan bangkai rusa tersebut telah terinfeksi oleh virus antraks. Para ilmuwan percaya bahwa bangkai rusa tersebut bukan hanya menjadi korban infeksi, tapi juga menularkan infeksinya kepada 15.000 orang yang hidup secara nomaden di masa itu. Diketahui bahwa sekitar 40 orang dirawat di rumah sakit dengan gejala antraks, dan ini bukanlah wabah yang kecil. Dalam hal ini, pemerintah Rusia mengirim spesialis dalam perang biologis untuk mencoba menahan penyebaran infeksi menular tersebut. Singa Goa. Sebuah sisa bekuan dari anak singa gua yang berasal dari saman es berhasil ditemukan oleh para ilmuwan di wilayah Rusia. Sebuah laporan mengatakan bahwa anak singa gua tersebut diperkirakan berumur 1 tahun ketika mati membeku. Lokasi penemuannya adalah wilayah Yakutia, Siberia dan ditemukan oleh penduduk setempat. Ini bukan pertama kalinya wilayah Siberia yang beku menghasilkan penemuan prasejarah. Kawanan permafrost atau tanah yang dibekukan permanen yang ada di wilayah tersebut mampu mengawetkan hewan seperti singa gua atau mamut bahkan puluhan ribu tahun setelah mereka punah. Singa gua sebenarnya telah punah sekitar 10.000 tahun yang lalu dan spesimen ini bukan yang pertama dalam sejarah arkeologi. Pada tahun 2015 ditemukan 2 bekuan anak singa yang kemudian diberi nama Uyan dan Dina. Usia keduanya hingga sekarang sekitar 12.000 tahun dan mereka merupakan singa gua prasejarah pertama yang ditemukan dalam keadaan utuh dan terpelihara dengan baik. Kepala serigala. Selanjutnya yang berhasil ditemukan oleh para ahli dalam bongkahan es adalah kepala serigala. Beberapa waktu yang lalu, para ilmuwan berhasil menganalisis DNA dari hewan purba dengan menggunakan teknik tomografi untuk melihat secara non-invasif di dalam tengkoraknya. Menurut Protopopov, penemuan kepala serigala di tempat yang beku bukanlah hal yang biasa. Keunikan dari penemuan ini adalah para ilmuwan berhasil menemukan kepala serigala dewasa dengan jaringan lunak dan otak yang terpelihara dengan sangat sempurna.
Di samping kepala serigala, para ilmuwan juga menemukan seekor singa gua yang diduga betina. Para ilmuwan tersebut memperkirakan bahwa singa itu mati tidak lama setelah dilahirkan dan kemudian terawetkan di dalam es. Mamut. Kemudian ada seekor mamut yang merupakan penemuan aneh sekaligus misterius yang berhasil ditemukan oleh para ahli. Seekor mamut yang dijuluki Yuka berhasil ditemukan terkubur dalam es di dekat pantai Samudra Arktik dan menunjukkan tanda-tanda pernah dibelah oleh orang-orang zaman purba. Diketahui bahwa bangkai beku yang terawetkan dengan sangat baik tersebut ditemukan di wilayah Siberia dan diyakini berusia sekitar 10.000 tahun atau lebih tua dari itu. Meskipun saat ini masih dalam proses carbon dating, para peneliti percaya bahwa Yuka mati setidaknya 10.000 tahun lalu dan hewan tersebut berumur sekitar 2,5 tahun ketika meninggal. Seorang peneliti menjelaskan bahwa hewan ini mati ketika dikejar oleh satu atau beberapa ekor singa besar. Hal ini diketahui dari kedalaman goresan di kulitnya serta bekas gigitan pada ekornya. Selanjutnya, manusia zaman purba mungkin telah mengambil bangkainya, menyembelih bagian tubuhnya dan memindahkan bagian yang akan segera digunakan. Kucing beku. Sekelompok dokter di Montana, Amerika Serikat berhasil menyelamatkan seekor kucing yang dilaporkan telah membeku. Kucing bernama Fluffy ini merupakan kucing liar dan merupakan jenis Montana asli. Pemilik Fluffy yang tidak ingin identitasnya diketahui menemukan kucing tersebut tertimbun dalam tumpukan salju dan es di dekat rumahnya. Dirinya segera menyelamatkan dan membawa kucing tersebut ke klinik hewan Kalispell. Meski tidak membeku sepenuhnya, salah satu dokter mengatakan bahwa suhu kucing bernama Fluffy berada di angka 90 derajat Fahrenheit. Adapun suhu normal kucing yaitu antara 100 hingga 102 derajat Fahrenheit. Kemudian tim dokter hewan segera melakukan tindakan untuk mencairkan salju sekaligus meningkatkan suhu tubuh kucing tersebut. Rusa beku. Beberapa waktu yang lalu terlihat seekor rusa besar terjebak di tengah danau yang sedang membeku di bagian utara Norwegia. Para ahli menduga bahwa rusa tersebut nekat menyeberangi danau yang terlihat retak, sehingga ia tergelincir dan jatuh ke dalam air danau yang sangat dingin. Akibatnya, rusa ini berhasil tenggelam dan membeku bersama air dalam waktu hitungan detik. Saat ini hanya terlihat tanduknya yang menjulang ke atas permukaan dan sejak saat itu, hewan ini kerap dijadikan bahan tontonan bagi anak kecil yang penasaran akan sosok bangkai rusa yang membeku bersama es di danau tersebut. Hiu membeku. Cuaca ekstrim yang terjadi di Amerika Serikat tidak hanya membekukan air terjun Niagara saja, namun ikan hiu di wilayah lepas pantainya pun ditemukan membeku. Diketahui bahwa seekor ikan hiu membeku di pesisir pantai Cape Cod, Amerika Serikat. Penemuan ini bermula saat seorang warga menghubungi Atlantic White Shark Conservancy ketika menemukan bangkai ikan hiu di Teluk Massachusetts. Para ahli menduga bahwa ikan hiu tersebut terkena serangan dingin karena suhu yang tiba-tiba dingin yang bisa menyebabkan hewan laut itu terdampar dan mati. Spesies yang ditemukan ini adalah hiu prontok yang dikenal dengan ekor ekstra panjang sebagai cambuk setrum yang digunakan untuk membunuh ikan lain. Para peneliti mengatakan bahwa spesies ini bukanlah spesies yang dapat mengatasi dingin dan menghasilkan panas untuk tubuhnya sendiri. Maka saat suhu menjadi terlalu dingin untuk jangka waktu yang cukup lama, organ vital mereka tidak berfungsi dengan baik dan akibatnya mereka langsung syok kemudian mati. Ribuan ikan membeku. Beberapa waktu yang lalu, ribuan ikan di perairan sekitar Teluk Lofoten, Norwegia terperangkap dalam laut yang tiba-tiba membeku. Alhasil, kawanan ikan yang tidak sempat menghindar dari badai dingin yang mengeraskan perairan Teluk Lofoten terbaring kaku dalam hamparan laut yang sudah berubah menjadi es. Mengetahui hal tersebut, sejumlah hewan pemangsa seperti aneka burung berupaya memakan tumpukan ikan tersebut, namun tidak berhasil. Pasalnya, ikan-ikan yang jelas terlihat dari permukaan tersebut terlapisi oleh es keras yang cukup tebal, sehingga sulit untuk disantap oleh para burung tersebut. Diketahui bahwa peristiwa ini terjadi sejak beberapa hari terakhir ketika cuaca dingin yang mencapai minus 7,8 derajat Celcius membuat sebagian laut Norwegia membeku. Badai dingin yang datang begitu cepat membuat kawanan ikan ini tidak dapat menghindar, sehingga ikan-ikan tersebut terperangkap dan terawetkan oleh alam. Kemudian seorang warga setempat sempat mengabadikan fenomena alam tersebut. Dirinya mengambil gambar yang memperlihatkan anjingnya sedang berdiri di atas lantai es yang mengurung kawanan ikan tersebut. Rubah membeku. Seorang pemburu di Jerman memamerkan sesuatu yang tidak lazim di depan hotelnya, yaitu seekor rubah yang membeku di dalam balok es.
Tujuan dari hal tersebut adalah untuk memperingatkan kepada orang-orang akan bahayanya berjalan di atas danau dengan lapisan es yang sangat tipis. Diketahui bahwa pemburu tersebut menemukan rubah ini di Sungai Danube di desa Friedingen, selatan barat daya Jerman. Salah satu surat kabar melaporkan bahwa rubah tersebut melewati sungai yang memiliki lapisan es tipis dan tenggelam. Menurut salah satu pemburu bernama Stehle, bulu rubah tersebut tidak lagi bisa dipakai karena telah terkubur begitu lama di dalam es. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa kejadian ini bukan kali pertama dan hewan-hewan kerap melewati sungai yang membeku selama musim dingin. Dirinya juga menekankan pada seluruh masyarakat bahwa rubah di dalam balok es itu adalah sungguhan dan rubah beku tersebut akan terus dipajang di luar hotel keluarga Stehle hingga es mencair. Ikan lompat membeku. Seorang profesor berhasil mengabadikan sebuah pemandangan unik, yaitu berupa kawanan ikan yang membeku di udara. Diketahui bahwa fenomena unik ini berada di sebuah taman alam Dakota Selatan, Amerika Serikat. Menurutnya, kelompok ikan tersebut seakan-akan dibekukan oleh es di udara ketika melompat ke permukaan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa fenomena ini disebabkan oleh kurangnya oksigen di danau tempat ikan tersebut hidup. Ketika permukaan danau diselimuti oleh lapisan es yang tebal, maka akan menyebabkan sinar matahari sulit mencapai bawah air. Akibatnya, tanaman air dan ganggang menjadi sulit untuk fotosintesis, sehingga kadar oksigen dalam air menjadi berkurang. Efek dari hal tersebut adalah ikan-ikan yang ada di sana juga ikut mati karena kekurangan oksigen. Selain itu, profesor itu juga mengatakan bahwa bangkai-bangkai ikan tersebut mengapung ke permukaan. Kemudian seiring dengan turunnya suhu, membuat lapisan es di permukaan danau tergulung oleh angin menuju pantai, sehingga membentuk tembok es dan membawa ikan-ikan tersebut. Burung kingfisher membeku. Di Belanda ada sebuah pemandangan yang sangat aneh sekaligus menakjubkan, di mana seekor burung kingfisher terperangkap dan membeku di sebuah kanal di Amsterdam. Hal ini dikarenakan kanal itu terus membeku akibat suhu yang terus menurun di kawasan Eropa yang mencapai minus 17,5 derajat Celcius. Burung itu terlihat dalam posisi seperti sedang melayang di kanal dan menjadi tontonan para warga yang melakukan ice skating di permukaan sungai yang membeku tersebut. Menurut salah seorang warga setempat bernama Christoph van Ingen, mengatakan bahwa burung itu membeku di air ketika menyelam ke dalam kanal untuk menangkap ikan. Selain di Belanda, Italia dan Inggris juga mengalami badai salju yang membuat banyak sekolah dan layanan publik seperti jalur transportasi udara ditutup total. Kadal ikan era Cretaceous. Beberapa waktu yang lalu, sekelompok peneliti internasional mengunjungi Taman Nasional Torres del Paine di Chili untuk mengungkapkan 46 spesies yang mereka sebut Ichthyosaurus. Diketahui bahwa sisa-sisa fosil dari makhluk tersebut berasal dari 100 juta dan 150 juta tahun yang lalu, dan mereka bahkan termasuk jaringan lunak dan embrio. Menurut para peneliti yang mengungkap fosil tersebut, kerangka terbesar dari temuan ini memiliki panjang lebih dari 16 meter. Para peneliti mengatakan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi karena adanya semacam kecelakaan yang mengubur para fish lizard atau kadal ikan di sedimen dan kemudian diglaster. Selain itu, seluruh kelompok dari spesies tersebut kemungkinan terperangkap dalam longsoran salju. Meskipun kadal ikan hidup berdampingan dengan semua jenis dinosaurus, mereka mati lebih dulu seperti yang digambarkan para ilmuwan sebagai penipisan oksigen global. Buaya membeku. Beberapa waktu yang lalu, wilayah Amerika Serikat sedang dilanda penurunan suhu drastis akibat terjangan badai siklon. Di Carolina Utara sendiri, rawa yang menjadi tempat tinggal bagi sejumlah buaya juga ikut membeku. Bahkan hal ini membuat beberapa buaya harus bertahan hidup dengan setengah membeku dan mengeluarkan hidungnya dari permukaan rawa yang telah menjadi es. Teknik bertahan hidup yang dramatis ini berhasil diabadikan dalam serangkaian postingan di akun media sosial sebuah taman bernama Charlotte River Swim Park di Ocean Isle Beach, Carolina Utara. Pejabat taman itu mengatakan bahwa makhluk tersebut tampaknya secara instingtif mengetahui kapan suhu akan turun dan mampu mengeluarkan hidung mereka dari dalam air sebelum danau di sekitar mereka membeku. Diketahui bahwa buaya tersebut akan baik-baik saja dan hewan itu dapat bertahan pada suhu dingin yang ekstrim.